Rolling and action. Halo guys, welcome back to my channel New Youngster. Nama gue Patrick. Dan first of all, gue mau ngucapin Merry Christmas. Selamat Hari Natal buat kalian yang merayakan, termasuk gue. Hahaha. Dan Happy New Year, karena ini adalah video terakhir New Youngster di tahun ini. Dan as you guys know, ini adalah hari terakhir di 2020. Sekarang tanggal 31 Desember. Dan besok udah New Year. Nggak, nanti malam udah New Year. Well, 2020, we've been through a lot of things. But how have you guys been? Coba kalian komen, gimana kabar kalian selama 2020, apa yang kalian rasain? Kalau kalian cari di internet ya, ada banyak banget meme yang bencana per bulan tahun ini, kayak misalkan pas Januari kemarin ada banjir, terus Februari ada kebakaran hutan, bener nggak ya? Terus yang Maret mulai pandemi dan segala macem. Gue pun turut berduka cita untuk segala bencana itu. Tapi bagi kalian yang nonton ini sekarang, congratulations. Kita udah melewati tahun ini sama-sama dan gue berharap kalian juga sehat-sehat selalu. Ngomong soal bencana, pas banjir awal tahun itu juga video pertama yang gue keluarin. Enggak, sebenarnya itu konten pertama yang gue bikin. Itu konten vlog. Jadi channel ini memang udah ada dari sekitar 2017. Kalau nggak salah itu pas gue SMA. Channel ini waktu itu gue buat untuk tugas sama lomba. Tapi akhirnya gue mutusin untuk bikin konten itu pas banjir kemarin. Ya, awal tahun ini. Ya, tahun ini memang gue nggak terlalu bikin banyak video karena I've been busy sama beberapa hal kayak misalkan kuliah, terus ada magang. Kalau gue ditanya apa gue suka sama tahun 2020 dan kalau misalkan gue punya kesempatan apakah gue pengen ngulang tahun ini, buat gue to be honest, gue suka sama tahun 2020 dan gue nggak pingin ngulangin tahun ini sih karena I know guys, banyak hal berat yang terjadi di tahun ini. Tapi buat gue ini adalah tahun yang unik karena memang setiap tahun ada aja hal yang unik. Dan tahun ini juga banyak banget hal baru yang bikin gue belajar gitu. That brings us to the topic for this video, 5 things that I've learned in 2020. So, yang pertama, have a purpose. Selain gue mulai bikin konten di awal tahun ini, di awal tahun 2020 gue juga pertama kali nyoba untuk punya tujuan selama 1 tahun. Jadi, gue tulis, waktu itu ada 5 hal yang gue tulis yang pengen gue capai di akhir tahun ini. Dan puji Tuhan, 4 dari itu tercapai, 1 doang yang enggak. Ini udah pasti topik yang klise banget kalau kalian ikutin seminar-seminar kampus atau seminar motivasi. Tapi kenapa sih alasannya? Ibarat nih, kalian keluar rumah, terus mau jalan-jalan. 1 jam kalian jalan, 2 jam kalian jalan, 3 jam kalian jalan. Terus ya, kalian mau kemana? Kalian nggak sampai kemana-mana kan? Karena kalian nggak punya tujuan. Itu kenapa di awal tahun itu penting banget buat kita untuk punya satu tujuan selama 1 tahun ini. Tapi kalian juga harus punya tujuan untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Well, it's good to have plans, oke? Dan sebelum kita menentukan tujuan kita, ada baiknya kita tahu diri kita sendiri atau posisi kita sekarang. Misalnya, gue mau turunin berat badan nih jadi 50 kilo, tapi gue nggak tahu berat badan gue sekarang berapa. Terus ya gimana caranya gue menentukan diet yang tepat untuk gue atau seberapa banyak gue harus turun berat badannya. Dan itu akan membantu kita untuk punya tujuan yang realistis dan bisa kita rencanakan kayak jangka waktunya berapa lama, gimana caranya kita sampai ke situ. Tapi nggak terbatas di situ juga. Nggak masalah juga kalau misalkan kalian punya 1 atau 2 tujuan yang dalam tanda kutip gila. Contohnya di awal tahun ini, karena gue tahu di pertengahan tahun itu gue akan magang, gue mulai kepikiran, bisa nggak ya gue magang di Tim Tuan? Buat kalian yang nggak tahu Tim Tuan, itu timnya Chandra Liao yang barusan ngedirect Rewind Indonesia. Yoi, jangan lupa nonton ya. Buat gue mahasiswa 18 tahun, pertama kali nyentuh YouTube, terus tiba-tiba kepikiran pengen magang di tempat dia, itu kayak hal yang gila lah. Tapi ya, entah Tuhan menjawab doa gue, tapi gue berhasil keterima magang di tim mereka. Well actually, gue nanti akan bikin video tentang itu. Komen kalau kalian penasaran. But anyway, itu salah satu hal gila yang gue tulis di awal tahun. Dan hal gila kedua yang waktu itu gue tulis adalah gue pengen bisa ikut, or at least ngeliat produksi YouTube Rewind Indonesia. Dan ternyata puji Tuhan juga gue bisa ikut produksinya guys, oh my god. Yang nggak bisa dipungkiri juga kalau misalkan kalian punya tujuan yang gila, ya siapa tahu bisa kejadian. Dan yang kedua, looks do matter. Ada satu prinsip, don't judge a book by its cover. Memang benar, kita nggak boleh menjudge seseorang dari penampilan dan itu juga nggak boleh bikin kita jadi minder. Penampilan memang bukan segalanya, tapi jangan lupa penampilan juga mencerminkan diri kita sendiri. Dan itu penting banget, terutama kalau misalkan kalian lagi menjalin hubungan kerja atau networking atau misalkan kalian lagi mau presentasi tugas akhir, ada yang namanya first impression juga. Dan first impression ini pasti juga dilihatnya dari penampilan. Jadi masa sih kita mau first impression kita di mata orang lain jadinya jelek gitu kan? Buat gue sendiri, gue suka sama penampilan yang minimalis. Gue suka yang baju yang polos-polosan, terutama warna gelap. Di video sebelumnya gue udah bahas itu. Dan awalnya tuh gue pakai mah nyantai-nyantai aja kemana-mana, selalu pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Tapi gue belajar untuk bisa kelihatan rapi juga dan pantas sesuai
dengan occasionnya, sesuai dengan kalau kalian datang ke acara yang formal jangan pakai baju casual. Karena dulu gue pernah datang ke kondangan pakai celana jogger, pakai kaos polos. Itu parah. Dan itu juga yang bikin gue jadi suka sama kaos dari Six Sense. Itu clothing line yang baru dibuat tahun ini, ya sama kayak YouTube gue lah. Dan mereka punya desain juga minimalis juga. Dan yang gue pakai sekarang ini juga kaos dari Six Sense, dia temanya Play God. Di sini gue juga ada beberapa kaos mereka juga, yang kaos klasiknya mereka nih tulisannya Six Sense. Gila, minimalis banget ya. Terus ada yang gambar bundaran HI sama monumen bambu yang sekarang udah nggak tahu kemana monumennya. Dan satu lagi yang gue suka dari Six Sense, kalian pasti nyadar tahun ini juga pemerintah Indonesia mulai mengurangi penggunaan kantong plastik. Dan ini packaging Six Sense dan mereka pakai plastik yang dibuat dari daun singkong. Jadi ini packagingnya biodegradable. Jadi mereka nggak cuma mikirin desainnya, mereka mikirin global warming. Oh, it's great. Dan kalau kalian beli satu kaos ini, kalian dapat satu kartu ucapan thank you, asik juga. Terus kalian juga dapat masker. Maskernya tebel banget. Dan ini kaos mereka yang model twisted face. Dan ini sablonannya bukan tipe yang gampang kekelopek gitu loh. Bahannya tebel gitu sablonannya. Ya all in all, ini salah satu kaos yang gue suka. Thank you Six Sense for sending me this great t-shirts dan masker. Masker yang minimalis banget. Ya sesuai banget sama style gue kan. Oke, so lanjut ke poin ketiga. Choose what to do with your time wisely. Ada corona di luar, kita dipaksa karantina dan kita ngelakuin semua pekerjaan di rumah. Sekolah juga jadinya online, kerja jadi online, dan itu bikin kita jadi punya banyak waktu luang. Tambah kita nggak bisa jalan-jalan keluar, ya tambah gabut lagi di rumah. Cuma bukan berarti kita boleh santai-santai aja. Ini gue tahun ini jadwal gue full banget, gue nggak dapet istirahat, gila. Awal tahun Januari sampai April itu gue skripsi. Terus harusnya gue langsung magang tapi ditunda gara-gara corona. Terus selama 2 bulan ini gue bikin portfolio. Lalu gue lanjut magang dari Juli sampai Agustus. Juli, Agustus, September. Dari September gue lanjut magang lagi September, Oktober, November. Lalu bulan ini kemarin ikut produksi Rewind terus sama kerja freelance yang lainnya. Jadi gila, tahun ini jadwal gue full banget. Dan itu bikin gue belajar, semakin banyak waktu luang kita punya bukan berarti kita bisa santai-santai aja. Kita bisa pakai waktu itu buat belajar sesuatu yang baru, buat baca buku, atau minimal buat olahraga lah. Karena kan biasa kalau kalian mau ngelakuin sesuatu terus gak dilakuin alasannya, aduh sorry gue gak punya waktu buat baca buku nih. Nah justru itu guys, kemarin kita punya banyak waktu luang, ya gak bisa lagi dong pakai alasan gak punya waktu. Kita punya banyak waktu luang kok, kenapa gak dilakuin? 2020 was not a year for resting. Instead, it was a year that teach us a lot of lessons to learn. Salah satu contoh pembelajaran juga misalkan kayak perusahaan-perusahaan yang omsetnya menurun gara-gara COVID itu mendorong mereka untuk bisa berinovasi lagi supaya omset mereka naik. Dan itu jadi pembelajaran buat mereka. Dan gue yakin terutama buat kalian yang udah kerja, semakin usia kita bertambah, semakin banyak prioritas yang harus kita duluin dan tanggung jawab yang harus kita selesain. Dan itu bikin kita makin gak punya banyak waktu untuk ngelakuin apa yang kita mau. Dan ini berkaitan dengan poin selanjutnya, poin keempat, keep the circle small. Banyak banget orang yang bilang kalau udah lulus kuliah, semakin dewasa itu teman-teman kalian lama-lama bakal makin dikit gitu. Itu benar, karena selama tahun 2020 gue mulai ngerasain yang namanya magang, gue mulai ngerasain yang namanya kerja. Ya waktu gue untuk bisa nongkrong bareng teman-teman ini kayak udah nggak ada gitu, udah berkurang banget rasanya. Waktu gue udah habis buat kerja terus ya. Dan itu bikin gue belajar untuk bisa membagi waktu antara bersosialisasi sama hal-hal yang harus gue prioritasin lebih dulu. Bayangin kalian punya 100 teman, terus setelah pulang kerja seharian dari pagi sampai malam kalian entah teleponan atau nongkrong sama 100 temen itu bergantian kan pasti capek ya. Nah makanya lama-lama orang-orang lebih memilih untuk punya teman-teman yang dikit aja tapi yang penting solid. Dan ya memang betul karena waktu kalian terbatas, kalian nggak bisa bersosialisasi sama semua orang. Pasti ada orang-orang yang kalian prioritaskan. Makanya dari situ kita harus bisa memilah-milah juga mana orang-orang yang worth of our time. Buat apa kita susah payah kasih waktu kita untuk orang-orang yang nggak menghargai waktu kita, atau misalnya orang-orang yang nggak menghargai effort yang kita kasih buat mereka. Dan memang people do naturally drift apart karena udah beda jalannya, beda kesibukan, dan itu membuat orang-orang memang kadang jadinya secara nggak sadar yang menjauh aja. Beberapa orang datang ke kehidupan kita sebentar untuk ngajarin 1-2 hal, lalu mereka pergi. Dan it's normal, it's very very normal. Dan kita harus bisa belajar ikhlasin orang-orang yang memang udah pergi dari kehidupan kita. Makanya kita juga harus bisa bersyukur dan menghargai orang-orang yang mau stay sama kita pas seneng atau enggak. Karena itu membuktikan berarti mereka worth it untuk kalian pertahankan di dalam hidup. Anjay. Dan yang terakhir nomor 5, get some rest.
Gue adalah tipe orang yang sering overthinking. Bahkan gue nggak ngapa-ngapain aja bisa stres gitu. Tapi here's the thing, memang di poin sebelumnya gue bilang, ini memang tahun pembelajaran buat kita semua, tapi bukan berarti lu harus overwork juga. Nggak boleh. Bukan berarti lu harus kerja terus-terusan sampai lu capek. Kita juga manusia, kita butuh istirahat. Karena itu lu juga perlu untuk tahu value diri lu sendiri. Karena dari situ lu bisa belajar untuk sayang sama diri lu sendiri. Dan untuk bisa sayang sama diri lu sendiri, lu juga harus bisa tahu kapan lu capek. Dan kalau lu capek, lu butuh istirahat. Jangan lupa juga untuk self reward. Karena dua hal itu juga salah satu bentuk refreshment. Kita semua butuh refreshing. Contohnya kayak bulan ini pas gue mulai kerja freelance, itu gue capek banget. Selain hasilnya gue tabung, gue juga makan-makan sama teman-teman gue, terus ya beli baju baru. Dan kalau kita bisa sayang sama diri kita sendiri, itu akan mengundang hal-hal positif untuk datang di kehidupan kita juga, entah dalam finansial, pekerjaan, atau pertemanan juga bisa. So guys, itu adalah rangkuman yang gue pelajarin selama 1 tahun ini. Dan gue mau tahu apa harapan kalian buat 2021? Apa kalian mau masuk ke universitas atau nyari kerjaan? Just leave it in the comments. All in all, gue sangat bersyukur untuk tahun ini. Dan gue juga akan berusaha untuk lebih aktif bikin konten. Next upcoming konten untuk tahun depan, gue bakal ceritain soal magang gue di Tim Tuan sih. Karena itu cukup menarik. Terus juga gue udah bikin vlog selama produksi Rewind 2020. It was very amazing. Epic banget. Gue tau bakal telat banget karena banyak banget editan yang nunggu di akhir tahun ini. Kayak contohnya, sampai hari ini aja gue harus ngedit, oh my god. Dan ya itu 5 hal yang jadi rangkuman pembelajaran gue selama 1 tahun ini. Semoga kalian bisa belajar sesuatu dari pengalaman gue tadi. Happy New Year, sehat selalu. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Nama gue Patrick, and don't forget, always be new. Bye-bye.